Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Arosid Kurniawan. Saya dari kelas 11 IPA 2, nomor presensi 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah yang memunculkan Daulah Utsmani, di antaranya Muhammad I, Murad II, Muhammad II Al-Fatih, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman Al-Qauni. Cek video saya berikutnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari Muhammad I. Beliau menjabat sebagai Sultan Daulah Utsmani mulai tahun 817 Hijriah dan berakhir pada masa jabatannya pada tahun 824 Hijriah. Beliau menjabat sebagai Sultan Daulah Utsmani selama 7 tahun. Beliau meninggal di usia 43 tahun. Beliau putra bungsu dari Bayazid. Beliau menjadi Sultan Tunggal Negara Utsmani setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam perebutan tahta selama 11 tahun sepeninggal ditawan ayah mereka. Atas capaiannya, Muhammad I kerap dijuluki sebagai pendiri kedua Utsmani. Masuk alasan memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busro, karena Busro sering juga disebut sebagai kota para fuqaha. Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat di saat rakyat mendapatkan seorang penguasa yang sesuai dengan harapan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Muhammad I meninggal pada tahun 824 Hijriah di kota Urna. Beliau meninggal pada usia 43 tahun. Dan apa sih strategi dari Muhammad I? Strategi Muhammad I adalah memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng, menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia, serta mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat, dan memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busra. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Murad II. Beliau menjabat Sultan Daulah Utsmani mulai tahun 824 Hijriah dan berakhir pada masa jabatannya pada tahun 855 Hijriah. Jadi beliau memimpin selama 31 tahun. Murad II menggantikan ayahanda Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Beliau dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangan adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Solonki, Albania, Falak, dan Hongaria. Sultan Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang yang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah, bertetapan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel menjelang usia 47 tahun. Dan sesuai wasiatnya, kemudian dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami Muradiyah di Busro. 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Muhammad II Al-Fatih. Beliau memimpin pada tahun 855 Hijriah sampai tahun 884 Hijriah. Jadi beliau memimpin selama 29 tahun. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Hurairah diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmani ketika beliau berumur 22 tahun. Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Sejak belia, Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Adi Maski bin Rum. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Di antara guru lagi adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota Konstantinopel dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi oleh kisaran Bizantium, yaitu Konstantin I. Memiliki letak yang sangat strategis sehingga dikatakan andaikan dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan. Muhammad II Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula
857 Hijriah atau lebih yang tepat adalah 29 Mei 1453 Masehi. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Al-Fatih termasuk gereja tersebut digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir para pendeta, rohib dan masyarakat. Al-Fatih dengan kebaikan akhlak memberikan sikap bijaksananya dengan memberikan perlindungan kepada mereka. Setelah salib-salib, berhala dan gambar-gambar diturunkan, Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan sebagai masjid bagi umat Islam. Akhirnya, kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau kota Islam yang kemudian dikenal sebagai kota Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Beliau pun wafat di tengah pasukannya pada tahun 884 Hijriah dan beliau memerintah selama kurang lebih 29 tahun. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Bayezid II. Beliau memimpin pada tahun 884 Hijriah sampai tahun 918 Hijriah. Beliau memerintah sekitar 34 tahun, menggantikan kedudukan ayahnya Bayezid II, penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem, yang dijuluki juga oleh pengikut Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayezid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah atau tempat berhalawat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Sultan dikenal sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayezid II menyerahkan estafet kepemimpinannya ke Salim I. Sultan Bayezid II meninggal dalam perjalanan ke Daymutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Dan beliau meninggal pada tahun 918 Hijriah. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari Salim I. Beliau memimpin pada tahun 918 Hijriah sampai tahun 926 Hijriah. Jadi beliau memerintah selama 8 tahun. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan bekerja keras, meski masa kekuasaannya terbilang singkat. Yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga hari ini. Dalam salah satu puisinya, dia menulis, sebuah permadai cukup besar untuk diduduki oleh 2 orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk 2 orang saja. Dan Salim I wafat pada tahun 926 Hijriah. Yang keenam, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dari Sulaiman Al-Qauni. Beliau memimpin pada tahun 927 Hijriah sampai 924 Hijriah. Jadi beliau memimpin selama 42 tahun. Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1469 Masehi di Trabzon. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qauni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya adalah ialah upaya penyempurnaan undang-undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya merupakan manusia dari pena. Sulaiman Al-Qauni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman I diberi gelar Al-Qauni atau The Machinifan atau pembuat undang-undang karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani, dan tentunya yang paling memerintah kitab undang-undang untuk diberi nama atau dalam bahasa Indonesia para segala samudra. Ketika hukum mencapai bentuk akhirnya, undang-undang tersebut sangat berlaku. Undang tersebut diterapkan selama lebih dari 300 tahun. Sulaiman
museum, dan 33 pemandian umum. Daulah Utsmaniyah pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman Al-Qani menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad. Sebagian besar di Balkan serta sebagian besar di Afrika Utara. Bagaimanapun juga pemerintahan pada merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua. Sultan Sulaiman Al-Qani wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Begitulah presentasi saya tentang mengenai khalifah-khalifah yang memunculkan Daulah Utsmani. Jika dalam presentasi saya ada salah, mohon dikoreksi. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga yang menonton menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.